perlu untuk oke teman-teman, saya lanjut lagi. Nah, yang kedua ini pemimpin perlu untuk membuat rencana. Jadi dia perlu melakukan strategi gitu ya. Jadi nah di sini tuh sebenarnya banyak ilmu yang bagus ya. Ada ilmu basic manajemen juga teman-teman, tapi kalau saya bahas yang jadinya takut terlalu panjang. Jadi bagus sekali ya, ini perencanaan itu ada tips-tipsnya, ada caranya untuk merencanakan yang baik dan benar. Tapi intinya sebagai pemimpin dia perlu untuk mampu membuat rencana gitu. Jadi dari step awal sampai step akhir rencananya seperti apa atau tugas pemimpin. Lalu selanjutnya yang nomor 3, sini mengalokasikan pekerjaan dan SDM. Nah tadi sudah ada tugas, sudah ada rencana, lalu tugas-tugas tadi atau pekerjaan tadi ditugaskan atau diberikan ke tim-tim masing-masing gitu. Dan tim itu tidak asal diberi ya, tidak asal ditugaskan, tapi dilihat apakah dia mampu gitu, apakah dia keberatan, apakah dia berbakat gitu. Pokoknya pemimpin itu harus melihat, jadi tidak asal memberi tugas. Jadi dia lihat apakah cocok nih, yang cocok yang mana nih tugas yang ini gitu. Lalu SDM, nah ini SDM berarti memilih orangnya. Jadi pekerjaannya apa, lalu diberikan ke orangnya siapa, atau memilih orangnya siapa gitu. Lalu poin selanjutnya, mengendalikan pekerjaan dan tempo kerja. Nah, mengendalikan ini kata lainnya mengontrol atau mengawasi. Jadi misalnya pekerjaan sudah berjalan ya, tadi kan sudah diberikan kerjaannya teman-teman, tugas masing-masing misalnya dalam organisasi. Nah, sebagai pemimpin atau ketua itu perlu adanya inisiatif untuk melakukan kontrol teman-teman ke timnya. Itu harus aktif. Jadi jangan diem aja nanti ketika ada masalah baru repot. Jangan seperti itu ya. Jadi pemimpin tuh harus inisiatif untuk mengendalikan atau mengontrol pekerjaan masing-masing tim. Udah sampai mana nih guys? Ini udah sampai sini, udah sampai sini. Tiba-tiba nanti ada yang share. Jadi ini ada kesulitan ini. Nah, sebelum kesulitan itu menjadi besar, dia sudah menanyakan ke timnya ada masalah di mana gitu. Jadi segera diselesaikan. Itu fungsinya kontrol misalnya. Atau kendali tadi ya. Apakah pekerjaan itu sudah sesuai apa belum? Bisa saja yang diminta itu tidak sesuai ya dan miskomunikasi. Nah, jadi kenapa perlunya adanya kendali tadi, teman-teman. Lalu selanjutnya memeriksa pekerjaan anggota. Nah, ini mirip-mirip ya. Nah, tapi ini lebih ke hasil pekerjaannya apa. Misalnya sudah jadi anggota itu mengumpulkan misalnya hasil desain gitu ya. Ini saya kirimkan ke ketua gitu. Ketua organisasi misalnya. Oh ini udah bagus atau enggak ini kurang ini gitu, atau bisa juga di share di grup kurang apa nih guys gitu kan, inisiatifnya ketua atau si penanggung jawab desain tadi, oh kurangnya ini gitu, jadi diperiksa pekerjaannya apakah sudah oke gitu ya. Nah itu yang menentukan ketua. Selanjutnya, nah terakhir nih menyelesaikan perencanaan. Nah ini menyelesaikannya dengan cara apa nih? Nah misalnya semua udah checklist nih beres, semua pekerjaan semua sudah beres, oke kita misalnya ini organisasi ya event gitu ya, sudah beres, acara sudah berlangsung gitu. Contohnya webinar ini deh gitu. Webinar ini sudah selesai, lalu apa yang dilakukan selanjutnya? Nah itu pemimpin atau ketua itu perlu untuk tahu step-step selanjutnya. Apakah evaluasi gitu ya, evaluasi setelah kegiatan selesai atau target selesai, apalagi what's next, apa yang perlu dilakukan selanjutnya. Nah itu fungsi pimpinan atau leader terhadap tugas. Saya lanjut lagi. Nah di sini fokusnya untuk anggota. Tadi kan fokus ke tugas, ini tugas pimpinan terhadap anggota, teman-teman. Jadi yang pertama, memperhatikan persoalan anggota. Ini kan unik ya, mungkin tidak semua leader seperti ini, tapi ini leader yang benar ya, yang idealis seperti ini gitu, unik gitu ya. Positif juga ya, dia memperhatikan persoalan anggota, tapi jangan terlalu dalam ya, tapi lebih ke profesional teman-teman. Maksudnya persoalan ini persoalan profesional gitu ya. Misalnya yang tadi itu saya tidak tahu nih cara untuk dapetin Canva Pro yang murah misalnya kayak gitu, contoh aja. Lalu leader tuh bisa bantu cari solusi teman-teman. Contohnya seperti itu. Jadi leader itu mau care ke timnya, ke anggotanya.
kalian tuh ada masalah di mana, jadi kita sama-sama menyelesaikan masalah itu gitu. Itu yang pertama. Kalau masalah itu kalau itu ternyata masalah keluarga itu hak masing-masing ya, tapi di sini lebih ke terutama fokus ke pekerjaan yang terkait dengan organisasi atau profesional, teman-teman. Kalau masalah itu care untuk bantu personal sih itu hak masing-masing ya. Lalu selanjutnya di sini bertindak sebagai motivator. Nah, jadi pemimpin itu memotivasi anggotanya. Makanya perlu adanya ini ya, seperti mengingatkan kembali visi misi target anggota misalnya. Jangan lupa ya nanti target kita ini gitu. Itu juga termasuk motivasi, misalnya ketua ini kasih motivasi untuk selalu semangat ya guys, atau apa kayak contohnya kegiatan outing dan sebagainya. Kayak gimana caranya pemimpin di sini care terhadap anggotanya, teman-teman. Tapi sebagai di sini fokusnya ke motivasi ya. Lalu yang ketiga itu memberikan status. Nah, contohnya memberikan status itu tadi bisa juga tugas. Jadi si A itu tugasnya apa gitu. Itu yang nentuin ketua atau pemimpin tadi. Si A ini tugasnya PIC, desain grafis atau desain e-flyer misalnya. Itu yang nentuin ketuanya gitu. Atau enggak bisa juga dalam pekerjaan yang dia yang menentukan karyawan ini, dia bisa menentukan tapi belum tentu ya, tergantung peraturan perusahaan ya. Contoh aja, tapi contohnya itu ketua itu punya wewenang untuk memberikan status, misalnya apakah karyawan ini jadi karyawan tetap atau tidak, ataukah masih kontrak dan sebagainya. Lalu selanjutnya yang keempat itu menghargai kemampuan anggota. Nah, jadi menghargai itu macam-macam bentuknya, teman-teman masih tahu ya. Dari hal kecil, berterima kasih, minta tolong, nah itu hal kecil ya. Lalu juga apresiasi, misalnya ada masukan, oh ya bagus sekali masukannya, akan dipikirkan, akan dirapatkan, jadi menghargai kemampuan anggota, oh ini sudah bagus, perlu ditingkatkan gitu, jadi tidak dijelek-jelekkan gitu ya, oh ini kamu jelek sekali ya, jadi bahasanya harus diperhatikan teman-teman, kalau teman-teman nanti jadi pemimpin, amin gitu. Lalu selanjutnya memeriksa pekerjaan anggota, nah ini balik lagi ya, di sini juga ini mirip sama yang tadi kan tentang pekerjaan, tapi di sini fokusnya adalah care terhadap si anggotanya itu pekerjaannya udah beres belum gitu ya. Selanjutnya memberikan penghargaan, lagi-lagi dia memberikan penghargaan. Lalu hukuman, nah ini tergantung ya. Penghargaan itu berarti terhadap pencapaian positif. Kalau hukuman itu berarti ada suatu pelanggaran, makanya ada hukuman. Itu juga ada caranya teman-teman. Jadi nggak sembarang kita memberikan penghargaan atau hukuman. Jadi kita harus adil juga. Nah, hukuman itu harus jelas ya. Biasanya kalau hukuman itu teman-teman pertama-tama diingatkan dulu secara verbal, diingatkan kamu salah tolong dibenerin ya gitu. Oh ternyata bandel sekali nih, udah diingetin sampai berapa kali susah. Oke deh. Maaf ya nih kalau diulang lagi ada SP-nya gitu misalnya. Jadi nggak tiba-tiba ada hukuman gitu aja, nah itu bahaya. Nanti takutnya tim itu merasa kecewa teman-teman. Ya, merasa tidak dihargai dan sebagainya. Jadi memang jadi pemimpin itu tidak mudah, jadi perlu tadi ya berpikir panjang gitu. Saya next. Nah, kalau gitu pemimpin yang baik atau leader yang tepat itu seperti apa sih? Nah, di sini ada bukan kutipan ya, jadi pemimpin yang baik itu teman-teman tidak sekedar hanya memiliki kemampuan kepemimpinan, karena umum ya tadi kemampuan kepemimpinan tadi teknisnya udah kita sebutin semua. Namun di sini pemimpin juga perlu adanya kepemimpinan yang sehat. Jadi perlu kepemimpinan yang sehat, teman-teman. Garis bawah ya sehat. Apa sih itu kepemimpinan sehat? Ini ketutupan nggak ya tulisannya? Oke, jadi kepemimpinan yang sehat itu adalah kerjasama, teman-teman. Nah, itu ya garis bawah tentang kolaborasi atau kerjasama. Nah, ini kutipannya, kepemimpinan sehat adalah memperdulikan orang-orang. Jadi selalu memperdulikan orang-orang itu adalah landasan di mana
sebagai andalan untuk membangun keterampilan kepemimpinan relasional yang menginspirasi kinerja individu dan tim. Ini panjang banget. Jadi intinya apa sih? Peduli. Pertama nih ya, kata utamanya peduli nih. Ini gambarnya, ini kata-katanya, ini gambarnya. Jadi lihat gambar aja deh. Jadi step pertama teman-teman, care about people always. Jadi pemimpin itu yang sehat, dia harus care, jangan cuek teman-teman. Dia harus memperhatikan sekitarnya, memperhatikan anggotanya. Karena kadang ada juga anggota itu melakukan kesalahan, ada penyebabnya. Kenapa dia berubah gitu, maksudnya berubah. Perilakunya kenapa jadi malas, kenapa jadi tidak semangat. Nah itu pemimpin tuh memperhatikan itu, jangan cuek-cuek banget gitu ya. Nah ini memperhatikan anggotanya, lalu berpusat pada kesehatan. Maksudnya kesehatan itu ini balance teman-teman. Bisa aja pemimpin itu keren sekali, tapi terlalu workaholic misalnya. Jadi harus tercapai target, pokoknya nggak tidur, misalnya kayak gitu. Atau nggak kerjanya nggak pernah lupa makan siang, malam nggak makan, pokoknya nggak tidur. Nah sebaiknya itu pemimpinan itu sehat, jadi balance. Nggak cuma sukses mencapai target, tapi perlu untuk sehat, balance gitu ya. Lalu selanjutnya step-nya apa? Memupuk hubungan perorangan atau tim. Jadi pemimpin yang sehat atau yang baik di sini, teman-teman, ini perlu adanya kerjasama yang baik antar tim. Ya, di sini pemimpin harus bukan harus ya, perlu untuk memiliki hubungan yang baik antara pemimpin dengan tiap anggota, bukan anggota milih-milih gitu. Jadi nggak sepihak. Saya maunya, ini misalnya 5 orang, saya maunya baiknya hubungan baik dekat sama si orang satu aja. Yang 4 saya nggak mau karena saya sukanya main satu. Jangan kayak gitu ya. Jadi hubungan baik sama semuanya gitu. Perorangan maupun juga tim pemimpin atau ketua di sini memperhatikan 5-5-nya juga memiliki hubungan baik. Nah, misalnya ada hubungan tidak baik atau kurang dekat, gimana caranya pemimpin care buat menyatukan anggota biar solid. Nah, itu pemimpin perlu untuk care. Makanya tadi ya, care orang-orang tadi. Selanjutnya ketika semua itu sudah dilakukan, maka adanya perubahan lah gitu. Walaupun perubahan itu tidak langsung, tapi pasti ada progres. Makanya menginspirasi perubahan seperti itu, teman-teman. Nah, tadi kita sudah masuk ke pemimpinan yang baik. Itu adalah pemimpin yang sehat. Pemimpin yang sehat adalah kolaboratif atau kerjasama. Nah, ini kutipan dari Mother Teresa, ini keren banget ya. Padahal Mother Teresa itu tidak sekolah yang tinggi-tinggi ya, orang biasa lah gitu ya. Tapi kerennya dia sudah memiliki pemikiran jauh ke depan nih, contohnya. Saya dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat Anda lakukan, Anda dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat saya lakukan, bersama-sama kita dapat melakukan hal-hal hebat. Nah, ini digarisbawahi. Intinya apa? Ketua sekalipun itu tidak sempurna. Tim juga tidak sempurna. Tiap anggota dan ketua memiliki plus minus atau kelebihan dan kekurangannya masing-masing, teman-teman. Intinya seperti itu. Jadi dengan adanya kolaborasi tadi, itu terjadi adanya saling melengkapi, teman-teman. Kerjasama saling melengkapi. Makanya di situ terjadilah kita dapat melakukan hal-hal yang hebat gitu. Beda kalau sendiri gitu. Itu kenapa makanya pemimpin yang hebat itu adalah kolaborasi tadi. Untuk kolaboratif. Nah, di sini kita fokus. Ini mirip sama yang pertama nih, teman-teman. Yang tadi kita bahas. Nah, tapi di sini lebih jelas lagi untuk ciri-cirinya tentang leader yang baik atau sehat. Nah, yang kiri itu istilahnya gampangnya ego system. Ego berarti dia terfokus pada dirinya sendiri. It's about me, tentang si pemimpin. Nah, apa sih ciri-cirinya? Nah, di sini. Ini satu arah, kontrol dari atas ke bawah itu satu arah. Pokoknya saya nggak mau terima masukan apapun dari bawah. Pokoknya yang ngomong kayak gitu. Memerintah, ya kan, dia memerintah gitu. Dia pokoknya kamu harus dengerin kamu jangan alasan, contohnya seperti itu. Lalu independen, nah itu dia bebas mau ngapain aja, pokoknya terserah saya ketuanya gitu, saya nggak mau tahu gitu. Dia masih seperti itu. Nah, teritorialitas gitu ya. Ini contohnya, tugas saya gitu. Jangan ikut-ikutan gitu. Tugas kamu ya kamu jangan, kita nggak usah ada kolaborasi lah gitu, kayak contohnya gitu, sampai nggak usah ada kerjasama, ngapain, ini tugasmu, tugasnya tugas saya gitu. Udah nggak usah ikut campur misalnya seperti itu. Lalu perebutan kekuasaan. Nah, di sini
dia cenderung melihat suatu tugas itu, misalnya ketua itu sebagai ketua atau pemimpin itu sebagai sesuatu yang direbutkan. Nah, padahal itu tujuannya kan untuk kemajuan bersama, teman-teman. Jadi dia lebih lebih arahnya ke merebut gitu ya, untuk kepentingan diri sendiri. Nah, di sini benar, kepentingan pribadi. Dia lebih mementingkan kepentingan pribadi, terserah dia orang lain, tim yang lain bodo amat gitu. Yang penting gue gitu contohnya. Lalu informasi penahanan tuh maksudnya ketika ada informasi yang bagus, positif, teman-teman, dia akan merahasiakannya. Ini ada informasi bagus nih, wah ada kesempatan bagus. Saya nggak mau kasih tahu yang lainnya, saya rahasiain aja gitu. Ini buat saya aja biar saya maju sendiri, yang lain nggak usah maju misalnya kayak gitu. Nah, itu ditahan informasinya, lalu menyalahkan gitu, lebih cenderung menyalahkan. Dia ketika ada masalah, dia nggak mau bertanggung jawab. Salahnya itu bawahan saya itu loh Pak. Misalnya dia itu punya atasan lagi, atasan nyalahin dia. Dia nggak mau, iya baik saya salah misalnya atau ada masalah apa, saya akan biasanya begitu ya teman-teman, saya akan bertanggung jawab atau jadi nggak dia bawa nama bawahannya buat disalah-salahin, jangan gitu. Karena itu di balik layar lah, nggak perlu tahu pimpinan kan pengennya maksudnya atasannya kita itu maunya beres gitu kan. Jadi kita menutupi lah, maksudnya melindungi anak buah atau tim kita, karena ini kan kita semua, nggak cuma kamu sendiri. Jadi nggak menyalahkan, tapi lebih menerima dulu masalahnya apa, salahnya di mana. Jadi tidak langsung menyalahkan. Nah, ini gimana kita perlu bergeser ke ekosistem, teman-teman. Jadi pemimpin yang baik tuh kita bergeser ke ekosistem. Ekosistem itu berarti kan lingkungan gitu ya. Lingkungan itu kan tidak mungkin pasti kan terdiri dari berbagai kalau alam kan masih berbagai jenis makhluk hidup benda gitu. Tapi kalau di sini kan ekosistemnya maksudnya adalah tim tadi, ekosistem. Jadi tentang kita, karena kita ini satu. Tanpa kalian, saya bukan siapa-siapa contohnya. Gitu. Karena perlu adanya ekosistem about us. Ketua itu atau pemimpin memberikan pengaruh yang positif maksudnya gitu. Jadi contoh gitu ya. Ya mungkin kita tidak sempurna, tapi paling nggak kita berusaha gitu ya. Kalau percakapan ini artinya dua arah tadi yang saya udah sedikit jelasin di awal, teman-teman. Adanya terjadi percakapan dua arah. Jadi ada dia juga mau mendengar, dia mau memberikan masukan, jadi tidak ditahan informasinya. Selanjutnya kelincahan yang selaras. Jadi anggota tim dan kita sebagai ketua itu sama-sama maju. Lincah itu artinya cepat ya. Jadi tidak lambat tuh, lincah itu cepat. Selaras itu maksudnya sama-sama saling membantu, sama-sama bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, itu selaras. Selanjutnya kemitraan lah, partnership ini berarti dia mau membuka diri untuk bekerja sama untuk di luar anggota maupun anggota itu sendiri gitu ya. Selanjutnya saling pemberdayaan gitu ya. Artinya ini misalnya si A punya skill desain grafis yang keren. Nah, dia punya anak PKL nih misalnya. Dia kan mau mengajarkan temannya gitu, atau mungkin yang bahkan bukan desain grafis, dia hanya sekretaris atau admin, dia cuma mau belajar tapi dia mau mengajarkan. Jadi saling berbagi ilmu lah contohnya itu. Lalu di sini saling mendukung, support ketika ada masalah atau apapun itu ya. Jadi positif saling mendukung di situ. Lalu mengembangkan pengetahuan bersama. Nah, di sini tadi ketika terdapat informasi yang positif itu akan dibagi, nggak disimpan sendiri gitu. Selanjutnya mutual accountability. Nah, akuntabilitas bersama artinya tadi kalau sukses bersama, kalau salah ya salahnya bersama. Jadi nggak salah-salahan gitu ya. Kurangi gitu ya. Kita usahakan untuk mengurangi gitu. Ya mungkin kadang kita bisa pada beberapa kondisi kita bisa di luar kontrol gitu ya misalnya. Tapi kalau kita udah tahu tips-tips ini, paling tidak kita tahu dulu lah gitu ya. Tahu dulu yang benar tuh apa, paling tidak setelah kita tahu nanti kita berusaha gitu walaupun kita belum bisa sepenuhnya melakukannya. Nah, jadi akuntabilitas bersama ketika sukses, nanti timnya sukses itu bukannya yang dipuji hanya ketuanya itu tidak, tapi memang itu hasil kerjasama semuanya. Ketika terjadi masalah itu juga kita semua salah, jadi kita sama-sama menyelesaikan masalah gitu, teman-teman. Nah, di sini
untuk kolaboratif leadership memanfaatkan kekuatan dari mana. Nah, ini benefit-nya kalau kita leadership kalau kita kolaboratif, teman-teman. Jadi kekuatannya lebih banyak ya, karena kita mau memperbanyak teman gitu, memperbanyak kekuatan lah istilahnya. Kita atau tim kita tuh kita hubungannya baik, otomatis kekuatannya semakin besar karena kita memiliki hubungan yang baik dengan tim kita. Jadi orang-orang tadi, kekuatannya dari orang-orang per tim. Lalu perspektif, nah ini contohnya ketika rapat teman-teman, makanya perlu adanya rapat, karena tiap kita dan ketua maupun tim itu memiliki pemikiran atas perspektif yang berbeda, makanya di rapat itu kita bisa saling melengkapi satu sama lain. Misalnya saya tidak, walaupun pemimpin sendiri ya, belum tentu dia bisa melihat semuanya gitu. Ada beberapa titik buta misalnya, itu bisa dilihat oleh tim misalnya tentang desain. Oh, yang ngerti yang desain grafis tadi. Oh, dia perspektif dia tuh lebih luas tentang desain grafis. Saya kan melengkapi contohnya seperti itu. Lalu kemungkinan, nah ini contohnya ketika terjadi masalah misalnya pas rapat, ini gimana ya teman-teman ini kita ini misalnya untuk dapat Canva ya untuk desain yang bagus sih kan perlu Canva misalnya gitu contoh aja. Gimana sih Canva mahal nih, gimana caranya biar dapat yang murah gitu misalnya gitu. Lalu rapat, oh saya ada info nih teman saya ada yang jualan misalnya gitu. Jadi di situ ketika kita kerjasama nanti kita menemukan ini teman-teman peluang gitu ya, peluang baru atau kemungkinan peluang gitu, kesempatan di situ ketika kita mau berusaha meminta tolong, maksudnya menerima masukan contohnya. Yang keempat itu mitra, karena tadi kolaborasi ya. Jadi karena adanya kolaborasi kita sudah tahu tadi kita perlu untuk membuka mitra gitu. Tadi di sini kita dapat tambahan orang-orang tadi kan atau teman baru di luar tim kita. Jadi sebenarnya itu juga tim kita tapi di luar tim makanya terjadi mitra ya. Jadi kekuatannya dari sini kurang lebih seperti itu. Sebentar. Oke, ini panjang banget, tapi intinya aja saya bacain. Ini definisi ya teman-teman. Jadi definisinya apa sih setelah kita tadi panjang lebar baca-baca. Nah, kepemimpinan kolaborasi intinya ketika adanya pemimpinan yang kolaboratif itu dapat kita pemimpin maupun anggota dapat menjadi lebih pintar, lebih kreatif, lebih kompeten, ya kan? Atau apapun yang lebih positif dibanding kalau kita sendirian gitu ketika kita kolaborasi. Dan selanjutnya, nah itu ketika ngadapin masalah juga saling membantu. Walaupun masalah itu baru, tapi kita lebih kuat lah gitu, kurang lebih seperti itu. Lalu kekuatan pengaruh daripada otoritas posisi. Jadi bukan tentang jabatannya, saya ketua, kamu harus ikutin saya, enggak. Tapi tentang pengaruh tadi, memberikan pengaruh yang positif, bukan sudah karena posisi tadi, teman-teman. Selain itu juga, adanya pemimpin yang di sini, kolaborasi itu menciptakan suasana atau lingkungan yang saling percaya, saling menghormati, apresiasi bersama. Jadi nggak cuma kita yang searah yang menghormati, tapi nanti tim juga akan mengikuti apa yang kita lakukan gitu sebagai ketua atau pemimpin gitu ya. Lalu selanjutnya di sini juga adanya perlu adanya hubungan tadi ya antar tim dan memperhatikan hasil. Jadi selain itu tidak hanya hasilnya tapi juga ada hubungan antar tim dan di situ perlu adanya percakapan atau tadi ya pasti percakapan itu dua arah tadi yang berkualitas tinggi gitu ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Lalu saya next lagi tanda-tandanya apa? Di sini bisa kita lihat. Ini tanda-tandanya teman-teman ada koneksi tadi kerjasama, rasa memiliki. Nah semuanya itu rasa memiliki tidak hanya pemimpin tapi semua anggota. Lalu peduli terhadap orang maupun tujuan, tadi karena sudah diingatkan tentang visi misi tujuan, jadi sama-sama peduli, terjadinya komunikasi yang baik ya, bukan sekedar komunikasi tapi komunikasi yang baik gitu. Lalu rasa ingin tahu, tidak cuek, tadi kreativitas karena saling bekerja sama menjadi suatu kreativitas atau
karya tadi, lalu rasa kontrol bersama karena saling peduli, jadi ada kontrol bersama-sama untuk mengecek tidak hanya pemimpin, teman-teman. Dan lalu juga berkontribusi dalam banyak hal dan macam hal. Ini juga panjang, tapi ini intinya teknisnya apa sih yang dilakukan leader gitu ya. Ya, itu ya. Jadi saling terhubung, jujur, transparan, saling percaya, rendah hati, ingin menyambut, menghargai, menghormati, lalu maksud dan tujuan itu saling tahu. Tolong di-mute. Lalu selanjutnya, mohon di-mute. Lalu selanjutnya, ini jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Betul. Lalu apalagi eksplorasi keyakinan, asumsi jangan. Jadi kalaupun kita sudah punya keyakinan, kita mau belajar lah kurang lebih seperti itu. Lalu merangkul ambiguitas ketidaktahuan. Jadi ketika kita tidak tahu ya, kita belajar gitu ya. Kita berusaha belajar dari tim. Jadi nggak menutup diri untuk ingin tahu gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu, menciptakan iklim yang menyambut. Untuk ide tadi masukan dari tim itu kita apresiasi, kita simpan dulu, lalu kita pikirkan lagi apakah akan dilaksanakan ataukah bagaimana gitu. Lalu fokus pada pengaturan panggung dan tidak harus tampil. Nah ini teman-teman. Jadi pemimpin ini tidak harus show off. Banyak sekali pemimpin yang tidak muncul di lapangan ya, karena memang dia koordinator lah istilahnya. Jadi dia tidak muncul di lapangan atau tidak show off. Yang penting fokus pada pengaturan panggung, artinya yang penting acaranya lancar, misalnya seperti itu tanggung jawab pemimpin, teman-teman. Nah, di sini mulai bahas tentang karakter pemimpin beberapa. Nah, ini karakternya ada tangguh, tekun, gigih, adil, positif, motivasi, semangat, antusias. Nah, itu pemimpin tuh antusias, teman-teman, aktif, inisiatif. Jadi kalau pemimpin ini belum punya antusias, inisiatif, ya berarti harus digali ya gitu. Lalu percaya diri, harga diri, maksudnya dia menghargai dirinya tapi bukan sombong, teman-teman. Lalu tegas menentukan keputusan, punya integritas, jujur, bertanggung jawab, kreatif, inovatif, menerima masukan, saran, evaluasi. Nah, ini paling tidak kita tahu dulu, teman-teman. Nah, pastinya semua dari kita di sini kan punya pengalaman ya masing-masing gitu. Dan berbeda-beda, jadinya di situ membentuk karakter kita masing-masing. Nah, karakter kita, walaupun misalnya antara kita ada yang sudah paling pengalaman, paling pro gitu ya, tapi pasti namanya kita manusia tidak selalu di atas, jadi perlu juga adanya evaluasi diri. Bisa aja dulu kita tangguh terus, suatu saat kita lagi ada masalah, sedang mengalami masalah, lalu kita sedang tidak tangguh, mungkin sedang tidak semangat gitu ya. Nah, itu evaluasi gitu. Makanya tidak selalu kita akan memiliki kita tidak selalu memiliki karakter yang maksimal gitu. Jadi pasti ada naik turunnya. Nah, gitu yang penting kita tahu dulu, teman-teman, nanti kita asah gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak semua dari kita yang semuanya tangguh gitu. Semuanya adil, enggak. Pasti dari kita ada yang misalnya kekuatannya dia adalah dia tangguh sekali, gigih sekali, tapi mungkin dia itu energinya agak negatif. Maksudnya energi negatif itu dia mungkin di hidupnya tuh banyak mengalami masalah, jadi kenapa dia sedang kurang positif kayak gitu, contohnya seperti itu. Tapi tidak semua kan seperti itu. Jadi kita sama-sama di sini untuk meningkatkan karakter di sini, teman-teman. Saya nanti ya yang nanya sebentar. Lalu di sini kemampuan pemimpin. Nah, kemampuan atau skill-nya, teman-teman. Nah, skill-nya tuh keterampilan komunikasi. Berarti ini bisa diasah nih. Keterampilan komunikasi itu penting dan termasuk mendengarkan. Terus selanjutnya pengetahuan teknis. Yang tadi ya teknis itu perlu tahu. Jadi nggak cuma konsep. Kalian pengennya konsepnya saya maunya terbang ke bulan, pokoknya gitu pemimpinnya misalnya. Mungkin saya mau terbang ke bulan, tapi dia nggak tahu teknisnya naik apa Pak, misalnya anggotanya. Naik apa ya, saya nggak tahu, pokoknya saya mau terbang aja gitu. Nah, sedangkan timnya juga nggak tahu, belum belajar misalnya kayak gitu. Ternyata jadi teknisnya juga harus tahu. Sebaiknya tahu, teman-teman. Teknisnya ya naik
pesawat luar angkasa misalnya seperti itu. Lalu selanjutnya keterampilan interpersonal itu berinteraksi efektif pada orang lain dari ini verbal langsung, bahasa tubuh, melalui telepon, melalui chat, melalui surat dan sebagainya. Itu bagaimana yang efektif, yang benar dan sebagainya. Itu bisa diasah. Lalu membayangkan masa depan atau visioning, jadi dia juga perlu bisa untuk menganalisa strategi, teman-teman. Jadi ya melihat lebih jauh, lebih luas seperti itu. Koordinasi kerjasama tim itu juga koordinasi tadi, artinya dicek tugas-tugasnya, kerjasamanya bagaimana. Mengelola skala prioritas itu juga penting bagi pemimpin. Jadi harus tahu mana yang lebih penting dahulu untuk diprioritaskan atau difokuskan, atau mana yang bisa nanti-nanti gitu. Mengelola penyelesaian konflik. Nah, ini beberapa skill untuk pemimpin, teman-teman. Nah, di sini, teman-teman, ini kita stop dulu. Lalu kita merefleksikan ke diri kita masing-masing. Jadi kita menilai diri kita dari angka 1 sampai 4 mengenai yang tadi, karakter dan kemampuan pemimpin. Nah, itu tadi poinnya banyak sekali. Nah, itu nanti ketika saya sudah share slide-nya ke teman-teman, nanti atau kalian mungkin bisa mikir lah sambil mikir gitu. Kalian evaluasi. Nah, kalau saya tuh kelebihannya dari misalnya tangguh yang 1 sampai 4. Saya merasa paling tangguh nih, angka 4 lah saya yakin banget gitu misalnya. Lalu yang poin selanjutnya apa sih? Tadi kreatif misalnya. Kalau kreatif saya agak rendah nih, kayaknya saya 2 deh gitu kan. Sampai seperti itu. Nah, setelah kalian atau kita semua sudah mengetahui lah kurang lebih kelebihan kekurangan kita di situ di mana, lalu tindakan nyata apa yang perlu kita lakukan untuk memperbaiki itu semua. Nah, gitu. Lalu selanjutnya, adakah teman atau orang lain yang bisa membantu kita untuk memperbaiki poin-poin tadi? Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi kita berusaha lah ya. Nah, ini adalah perspektif lain dari yang sudah kita bicarakan tadi sebelumnya, teman-teman. Jadi kita sering keliru memahami kepemimpinan itu kaitannya dengan kedudukan, pangkat, jabatan. Padahal kepemimpinan itu basic-nya mulai dari diri kita sendiri, gitu ya. Lalu setiap kita itu pemimpin. Kenapa gitu? Karena kita memimpin diri kita sendiri pastinya gitu. Kita memiliki tugas atau memang dari kita semuanya tugasnya adalah memimpin diri kita sendiri gitu. Jadi kita semua adalah pemimpin. Nah, itu basicnya sebelum kita memimpin orang lain, kita memimpin diri kita sendiri gitu. Dan itu nggak mudah pasti ya. Ada kalanya kita kondisinya naik turun tadi. Lalu esensi tertingginya apa? Nah, ini juga kita tahu nih, mencapai hidup yang damai dan bahagia, seni menikmati hidup. Nah, pasti semua dari kita tujuan utamanya adalah untuk hidup damai dan bahagia. Jadi di samping tadi materi semua yang sudah banyak gitu ya, intinya apa sih? Kita bisa mimpin diri kita sendiri dulu gitu. Lalu kita sukses mau apapun seperti apa suksesnya, intinya kita juga tujuan kita yang utama adalah untuk damai dan bahagia. Tapi artinya damai dan bahagia di sini bukan artinya saya damai di atas penderitaan orang lain atau setelah saya merugikan orang lain, itu jangan gitu. Jadi ini pastinya yang harusnya yang positif atau sebaiknya yang positif gitu, jangan merugikan orang lain, teman-teman. Jadi di situ. Lalu kita lanjut lagi. Nah, ini kita mulai bahas ke opportunity. Bagaimana caranya mendapatkan kesempatan atau peluang gitu ya. Nah, di sini pahami siapa Anda atau diri kita masing-masing. Nah, tadi kita sudah evaluasi tentang kepemimpinan kita tadi. Nah, setelah itu apa sih? Setelah kita sudah mengenali diri kita tadi, lalu kita apa yang dikagumi dari diri kita masing-masing atau kelebihan kita tuh apa? Pertama. Kedua, menggambarkan satu kata dalam diri kita masing-masing itu apa? Artinya kalau satu kata berarti yang dominan dari diri kita tuh apa sih? Misalnya saya lucu gitu, saya menarik gitu. Oh, misalnya seperti itu gitu. Itu kelebihan kita tuh, nomor satunya misalnya. Yang ketiga, kualitas unik gitu kan. Kualitas unik nyata tadi
kualitas uniknya apa ya? Misalnya saya juga bisa ngelucu, bisa bikin orang ketawa gitu. Atau berarti itu keunikan saya ya gitu. Oh iya gitu. Lalu selanjutnya yang keempat itu apa yang dapat saya tawarkan pada orang lain. Misalnya, oh saya karena udah suka ngelucu nih, kayaknya saya bisa jadi komikers nih kayak misalnya gitu. Jadi pelawak nih gitu. Oh bisa nih kayaknya jadi yang bisa saya tawarkan itu. Terus selanjutnya apa yang secara alami saya sukai. Saya suka berteman ya gitu, suka bikin orang senang gitu. Nah, ya gitu. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi kita mengenali diri kita sendiri, kelebihan kita apa gitu ya, kekurangan kita apa. Lalu setelah kita tahu apakah potensi kita tadi, lalu percaya pada apa yang kita tawarkan. Jadi kita udah tahu kelebihan kita, ketika kita jadi komikers ya percaya diri, ini poin satu, percaya diri. Lalu jika Anda percaya pada diri sendiri, orang lain juga akan melakukannya. Ya, kalian tunjukkan kemampuan ngelawak kalian misalnya. Jadi percaya diri itu bukan artinya sombong juga, tapi ya menikmati prosesnya gitu ya. Percaya pada diri kalian sendiri, kalian bisa melakukannya. Jadi berusaha gitu dengan baik untuk memberikan tawaran yang baik pada orang lain tadi. Lalu keluar dari zona nyaman. Nah, peluang jarang terjadi di zona nyaman. Jadi kurang lebih gini teman-teman. Ini perspektif lagi ya. Zona nyaman itu seolah-olah negatif gitu. Jadi tergantung persepsi. Nah, intinya di sini keluar dari zona nyaman adalah action, udah gitu aja ya teman-teman. Action. Nah, action itu belum tentu kan nggak nyaman. Ya, kenyataannya ketika kita sudah terbiasa nanti bisa menikmati. Jadi anggaplah keluar dari zona nyamannya adalah action gitu teman-teman. Dan kalian nanti pelan-pelan belajar atau kita semua belajar untuk menikmati atau menganggap itu sebagai zona nyaman atau memperluas zona kita. Zona nyaman misalnya hanya di tempat itu awalnya itu nyaman, tapi ketika kita mau action, zona nyaman kita perluas seperti itu. Jadi persepsinya seperti itu teman-teman. Lalu peluang itu cenderung muncul dengan sendirinya di tempat Anda berada, maka Anda sudah melaluinya. Nah, ini poin kedua, artinya biasanya untuk orang-orang yang sudah banyak pengalaman teman-teman. Jadi tanpa dia banyak action, sebenarnya tidak bukan banyak action, tapi dia sudah melalui kerja keras yang banyak. Makanya di titik tertentu orang lain atau kesempatan yang akan mencari dia gitu ya. Misalnya contohnya orang yang sudah pengalamannya sudah banyak, sudah pro dan luar biasa. Nah, orang lain yang akan mencari dia tanpa dia mencari. Nah, itu ya poin kedua. Tapi pastinya sebelum poin kedua dia pasti melakukan poin pertama tadi, action dulu gitu. Yang ketiga, percaya diri. Anda dapat keluar dari zona nyaman dan libatkan orang-orang dan situasi yang akan membantu Anda mencapai tujuan gitu ya. Jadi pertama poinnya action dulu. Masalah action mungkin kalian bisa kerjasama sama teman-teman atau minta bantuan dan sebagainya untuk membantu kalian gitu. Intinya action. Nah, di sini kalian sudah tahu potensi kalian sudah action, lalu kalian terbuka, bersikap terbuka. Menentukan tujuan dalam pikiran apa yang kita inginkan, ingin kita lakukan dan bagaimana kita melakukannya. Nah, pasti semua dari kita memiliki harapan ya kan. Nah, di pikiran kita sudah ada ekspektasi lah, anggaplah seperti itu. Lalu yang kedua, kehidupan jarang berjalan seperti apa yang kita pikirkan. Nah, itu kadang banyak sekali setelah kita berusaha dengan baik, ternyata belum berhasil misalnya, atau tidak sesuai dengan ekspektasi. Lalu, poin ketiga, tidak memegang sesuatu terlalu erat, membuka diri terhadap peluang baru. Nah, di sini, ketika misalnya kalian belum berhasil, ya udah kalian coba lagi, gitu ya. Kalian membuka diri terhadap peluang yang lain, gitu. Jadi tidak menutup diri. Awalnya kalian pengennya, saya kerja di perusahaan A, pokoknya impian saya tuh perusahaan A, saya nggak mau perusahaan yang lain. Terus kalian nggak mau berusaha, habis itu kalian kecewa, jangan gitu ya. Tapi kalian tetap membuka diri untuk berusaha membuka peluang yang lain. Itu mungkin ternyata kalian itu lebih baik di tempat yang lain gitu, bukan yang di sini, mungkin seperti itu teman-teman. Lalu selanjutnya, setelah kalian misalnya sudah terbuka nih, lalu ternyata sudah diterima kerja atau organisasi apa gitu ya. Lalu teman-teman di situ menjadi orang yang baik, menempatkan kepositifan ke semesta, mengundang hal-hal baik terjadi sebagai balasannya tuh. Ketika kalian sudah diberikan kesempatan, sudah mengambil kesempatan, nah
kita ini melakukannya dengan baik gitu ya. Jadi dan memberikan energi yang positif gitu ke lingkungan kerja atau organisasi gitu. Jadi seperti itu. Selanjutnya jadilah tegas, teman-teman. Jadi pertama, saat peluang muncul segera manfaatkan dengan percaya diri. Nah, peluang itu tadi ya, saya peluang ini kalian tadi misalnya ngelamar kerjaan di perusahaan A sesuai apa yang kalian mau. Tapi itu sudah jelas muncul lowongan kerjanya, tapi kalian nanti tidak bisa, nanti tidak bisa. Jelas-jelas itu peluang gitu loh. Jadi segera manfaatkan peluangnya dengan percaya diri. Udah kalian coba aja action tadi ya teman-teman. Lalu yang kedua, Anda dapat membuat keputusan berdasarkan informasi berdasarkan kepercayaan diri, keterampilan, dan pengetahuan diri Anda. Ya, intinya, kalian tadi kan sudah mengenali diri kalian, lalu bisa perusahaan A seperti apa, nah, kalian ambil keputusan, kalian sudah cocok, sudah sesuai belum dengan persyaratan lowongan kerja tadi, sudah cocok belum nih? Nah, kalau ternyata cocok, ambil keputusan lanjut atau nanti atau tempat kerja yang lain. Nah, itu yang kedua, teman-teman. Lalu yang ketiga, jika Anda melangkah ke peluang yang pada akhirnya ternyata kurang sempurna atau tidak sesuai dengan ekspektasi Anda, lalu membawa Anda ke peluang berikutnya. Oke. Jadi yang ketiga ini tadi ya, mungkin kita sudah masuk ke suatu peluang gitu, sudah mendapatkan peluang tapi tidak sesuai dengan ekspektasi. Lalu apa sih yang selanjutnya itu? Nah, tidak masalah gitu ya. Misalnya ekspektasi kalian misalnya belum mendapatkan peluang atau sudah mendapatkan peluang tapi jadi misalnya kalian sudah mendapatkan peluang atau belum, berarti kalau belum berarti kan tidak sesuai ya. Peluang itu muncul tapi tidak bisa kalian ambil misalnya. Atau yang kedua, peluang muncul kalian sudah ambil tapi ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi atau tidak sempurna. Lalu artinya itu kalian berpikir positif ya. Artinya masih ada peluang yang lain. Yang berikutnya yang mungkin lebih baik gitu. Jadi kita positive thinking pasti banyak peluang itu tidak hanya satu, tapi kita mau yang penting action tadi ya, mau berusaha gitu. Lalu selanjutnya setiap langkah dalam perjalanan Anda terjadi karena suatu alasan. Nah, tadi misalnya peluang itu mengecewakan Anda tidak mendapatkan peluang yang Anda inginkan atau sudah mendapatkannya tapi tidak sesuai ekspektasi. Percayalah kalau segala sesuatu tuh terjadi karena adanya alasan atau tujuan, teman-teman. Jadi misalnya kalian sudah berusaha dengan baik tapi ternyata tidak sesuai ekspektasi, nah percayalah yang penting kalau kalian tadi ya karma baik, kalian sudah berusaha baik, niat kalian baik, Tuhan pasti kasih jalan yang terbaik, tujuan yang terbaik buat kalian. Jadi percaya aja gitu. Nah, teman-teman, ini sudah menuju ke yang akhir. Jadi intinya apa sih, teman-teman? Nah, ini untuk kita semua dan diri saya juga pastinya. Kita menikmati prosesnya. Nah, proses dari yang paling sederhana, dari action tadi, kita menikmati prosesnya. Artinya keluar dari zona nyaman, itu action ya anggap kita menyamankan diri kita ya, aman, menikmati prosesnya gitu. Jadi persepsi kita tuh seolah-olah keluar dari zona nyaman tuh tidak nyaman gitu, atau zona aman itu tidak aman, belum tentu gitu. Jadi tergantung persepsi kita. Jadi kita menikmati prosesnya tadi, teman-teman. Memang proses itu tidak selalu enak ya, macam-macam jenis proses. Tapi bagaimana kita tetap berusaha, berniat baik, lalu bersabar gitu ya, lalu mempertahankan pandangan positif. Mempertahankan artinya ini usaha ya, kita belum tentu bisa melakukan ini selalu gitu, teman-teman. Jadi kita sama-sama berusaha semuanya. Nah, sekian untuk materi kita untuk malam hari ini, teman-teman. Yang mau Wah, tanya, materi yang sungguh luar biasa ya Bu Bea, sungguh iya. sangat padat dan berisi sekali nih. Saya serahkan oleh Kakak Vero untuk selanjutnya. Terima kasih. Nah, Ibu Bea, kalau apa namanya, kalau lagi di offline nih saya mau minta tepuk tangan ya, tapi karena online jadi nggak bisa ya teman-teman. Iya, terima Oke, kasih. suara saya terdengar jelas ya? Iya, jelas Vero. Mohon maaf kalau rada sedikit ada musik-musiknya karena saya lagi ada di luar. Baik,
Sepertinya dari tadi itu sudah saya lihat di kolom chat ya Ibu ya, sudah ada 2 pertanyaan ini bagaimana Ibu? Atau mau dijawab atau bagaimana? Sembari menunggu Ya, yang lain, untuk sesi, tanya jawab sudah saya buka ya teman-teman. Untuk yang mau bertanya bisa langsung di kolom komentar atau bisa raise hand. Untuk itu, untuk 2 pertanyaan yang tadi, yang pertama ada dari Pak Lukman ini Ibu. Saya bacakan pertanyaannya ya Ibu. Bu, saya punya pemimpin, tapi berlaku seperti bos. Bagaimana cara menegurnya ya, Bu? Nah, ini pertanyaan yang pertama dari Pak Lukman. Yang kedua dari Bu April nih. Bu, kalau pemimpin punya karakter dua bagaimana? Kadang ego, kadang ekosistem. Bagaimana menyikapinya ya? Ini bagaimana Bu Fia? Untuk 2 pertanyaan dari dosen-dosen STP Sahid. Mau dijawab sekarang atau bagaimana, Bu? ya, baik. Terima kasih Vero untuk waktunya dan pertanyaannya. Teman-teman yang lain juga boleh bertanya ya. Ternyata waktunya masih panjang karena saya sempat membawakan materi ini tuh agak ini ya agak lama gitu. Ternyata masih sisa waktu. Tapi nggak apa-apa, nanti waktu yang tersisa itu buat kita malam mingguan. Jadi terima kasih. Nah, ini sudah ada 2 pertanyaan teman-teman. Nah, ini dua-duanya ini dosen SMP Said Surakarta ya. Nah, masih yang lain juga bisa nanya, boleh di kolom chat atau nanya langsung ke saya atau yang di luar topik nanti setelah ini boleh. Nah, yang pertama itu dari Pak Lukman, ini dosen kita. Saya punya pemimpin tapi berlagak seperti bos. Bagaimana cara menegurnya? Nah, ini menegur ya. Jadi gimana ya? Oke, teman-teman kita fokus ke yang ekosistem. Oke, ekosistem. Jadi kita kembali lagi ke modal kita awal. Nah, itu kan orang lain ya kan, pemimpin lain, bukan kita gitu ya. Itu adalah orang lain. Nah, seperti yang tadi di akhir, pemimpin itu adalah kita memimpin diri kita sendiri gitu ya. Dan itu adalah ternyata pemimpin kita, bukan kita yang memimpin. Mungkin kita sebagai pemimpin sudah melakukan semua ini. Entah itu memimpin diri kita maupun memimpin orang lain gitu ya. Kita sudah berusaha dengan baik gitu ya. Misalnya Pak Lukman seperti itu. Lalu ternyata ada pemimpin lain yang tidak melakukan atau tidak seperti pemimpinan kolaboratif ini atau ekosistem ini, teman-teman. Nah, ini mungkin teman-teman nanti bisa kasih pendapat, kalau ada yang mau kasih pendapat ya. Kalau ini dari saya, jadi basicnya modal itu kita tanamkan ke diri kita dulu. Jadi ini modal kita untuk menentukan keputusan, teman-teman. Jadi pertama kita sudah melakukan ini semua. Nah, modal kemampuan dan karakter tadi, termasuk ini semua, kita lakukan juga ke orang lain, kita masuk ke pemimpin kita. Berarti cara menegurnya itu berarti kan berkomunikasi ya. Berkomunikasi berarti dengan cara yang tepat. Nah, di sini kita tidak membahas tentang komunikasi sih, teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Jadi balik lagi ya, bos itu bos secara umum. Kalau bosnya itu owner, dia pasti nggak begitu langsung datang ke lapangan, teman-teman. Dia pasti terima jadi tergantung konteks juga, teman-teman. Nah, kalau di sini ternyata pemimpinnya itu langsung di atas kita, itu gimana sih negurnya? Berarti komunikasi, teman-teman, di sini percakapan 2 arah gitu ya. Kita berusaha berkomunikasi berkomunikasi. Artinya mungkin kita sudah pernah mengingatkan beliau, ketua kita atau pemimpin kita atau supervisor di atas kita, sudah kita bicara baik-baik tapi tidak mau mendengarkan misalnya. Nah, pokoknya intinya kita sudah berusaha, teman-teman, mengingatkan dia. Jadi mengingatkan dengan cara yang baik ya.
Tapi pasti semua kan nanti ada konsekuensi. Yang penting kalian sudah melakukannya dengan baik. Nanti masalah sesuatu, apakah si tadi pemimpin kita mau menerima atau enggak, marah atau enggak, yaitu dari dia, kita nggak bisa mengatur respon dia, teman-teman, gitu. Kita sudah berusaha dengan baik, tapi ternyata respon dia mau menerima atau tidak. Tadi misalnya bos saya nggak peduli gitu, dia keras kepala misalnya, ya itu hak dia memang gitu, yaitu yang penting tadi komunikasinya, kita sudah tahu modalnya, kita berusaha komunikasi ke dia dengan baik, ya gitu. Kayak pertanyaan Pak Lukman itu, kita berusaha menegurnya komunikasi dengan baik. Ketika konsekuensinya itu tidak baik yang dia berikan ke kita, ya kita harus bukan harus ya, sebaiknya bisa sabar. Tadi kan ada sabar, menerima gitu ya. Ya paling tidak kita memberikan pengaruh dari diri kita sendiri, kurang lebih seperti itu. Yang komunikasi yang baik gitu, Vero. Untuk yang Pak Lukman, ini langsung saya jawab aja kedua ya, Vero ya. Iya. Ada yang kedua juga dari Bu Afril, lalu ada yang selanjutnya ada dari Bu Debbie. Jadi secara singkatnya ini saya beri kesimpulannya di sini atau di akhir aja, Bu? Di akhir aja ya. Di akhir aja ya, Ibu. Ini menarik ya teman-teman, ini ada jadi yang bertanya ini dosen-dosen kita. Nah, teman-teman yang mau tanya juga boleh loh, jangan malu-malu, karena Ya buat teman-teman. iya kita kenal kan, kita baru kenal beberapa tamu di sini, jadi boleh ya. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya bisa raise hand atau nulis di kolom komentar, atau kalau malu-malu bisa lewat ada grupnya ya Bu ya, kan kita ada grup ya Bu ya. Bisa iya, juga tulis di situ, boleh nanti ini saya bacakan. Iya, atau nanti ke depannya teman-teman boleh ini ya, kalau cerita saya ke link saya tadi dan Instagram itu boleh, atau di WhatsApp tadi ada nomor saya juga. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, kalau pemimpin punya karakter dua, bagaimana? Kadang ego, kadang ekosistem, bagaimana menyikapinya? Nah, jadi itu sebenarnya nggak cuma pemimpin, mungkin kita semua teman-teman. Jadi ketika kita mau berevaluasi ya, ada kalanya kita tadi ya naik turun, kita nggak selalu baik, kita tidak selalu buruk juga gitu. Kita kadang berubah-ubah tergantung kondisi kita masing-masing atau kondisi lingkungan kita terpengaruh gitu ya teman-teman. Nah jadi basicnya kadang ego kadang eko tuh umumnya seperti itu, kita semua seperti itu gitu. Dan bagaimana menyikapinya? Nah balik lagi ke yang tadi teman-teman. Kembali lagi ke modal kita, ketika kita sudah tahu modalnya untuk berusaha menjadi pemimpin diri kita sendiri. Ini menjadi pemimpin diri kita sendiri yang ekosistem gitu ya. Modalnya itu kita, berarti cara menyikapinya kembali lagi ke sini. Ketika dia sedang eko ya enak ya, berarti sudah bagus nih. Tapi kadang mungkin dia berubah jadi ego gitu ya. Ya itu pilihannya ke diri kita, bagaimana menyikapinya. Kalau kita mengatur orang lain itu tidak bisa, jadi kita mengubah dari diri kita sendiri dulu aja, teman-teman. Menyikapinya dengan memberikan pengaruh, jadi kita positif mulai dari diri kita sendiri. Lalu kita melakukan percakapan yang baik, jadi misalnya dia marah-marah ya kita dengarkan, kita sabar. Atau kita nanti sampaikan pesannya ke dia ketika dia sudah tenang, mungkin seperti itu. Mungkin dia sedang stres, tidak tahu ya sedang ada masalah atau apa. Lalu contohnya apalagi komunikasi yang baik. Jadi intinya ini modal ke diri kita sendiri. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Untuk menyikapi tidak hanya pemimpin, bahkan orang lain lah seperti itu. Mulai dari kita memperbaiki kepemimpinan diri kita sendiri. Pertanyaan nomor 2. Lalu yang ketiga, pertanyaan dari Ibu Debbie. Nah, Ibu Debbie ini juga dosen, teman-teman. Jadi saya bacakan ya, Bu, saya mau bertanya bagaimana cara Ibu untuk menghadapi situasi ketika sedang berkonflik dengan pimpinan, serta bagaimana strategi untuk menghadapinya. Nah, situasi berkonflik dengan pimpinan, nah ya teman-teman. Ini berarti kita yang berkonflik, atau belum tentu, bisa juga pimpinan yang berkonflik dengan kita, misalnya seperti itu. Nah,
karena dia pemimpin kita ya teman-teman, kita kembali lagi ke modal, semuanya kembali lagi ke modal diri kita sendiri, menghadapinya dengan cara apa, kan itu kan umum ya pertanyaannya. Berarti ya tadi itu kan tentang konflik ya teman-teman. Nah, skill pemimpin tadi adalah salah satunya fokus pada solusi. Fokus pada solusi. Oke, agak lemot. Menerima masukan mana ya? Sebentar. Nah, pengelola penyelesaian konflik. Berkonflik dengan pimpinan. Nah, jadi ini persepsinya umum ya. Bisa pemimpin yang misalnya berkonflik dengan kita atau kedua belah pihak, atau kita yang berkonflik. Nah, kita harus bukan harus ya, sebaiknya menyadari kita masih satu tim, jadi kita rendah hati untuk mau sama-sama berbaikan teman-teman. Mau berbaikan lah. Modalnya tadi, balik lagi ke yang tadi ya. Lalu kita sudah melakukan semua yang tadi, kita sudah berfokus pada solusi, kita sudah berkomunikasi dengan baik, tapi ternyata belum selesai konfliknya karena pemimpinnya itu misalnya belum mau berbaikan atau masih ingin berkonflik. Nah, lagi-lagi gitu ya, tidak semua hal itu bisa kita atur, bahkan orang lain tuh tidak bisa kita atur walaupun mungkin kita sudah berusaha dengan baik gitu ya, sudah memberikan pengaruh yang baik, tapi itu adalah hak mereka gitu. Apalagi dia pemimpin, kita tidak bisa paksakan, kecuali mereka anggota kita itu berbeda ya. Kalau itu anggota ya, kita memiliki tanggung jawab yang besar untuk menyelesaikan konflik tadi. Kita punya wewenang gitu ya untuk benar-benar berusaha menyelesaikan konflik antar tim. Tapi sulitnya itu ketika kita bukan pemimpin, teman-teman. Nah, makanya yang penting tadi basicnya balik lagi ya, kita berusaha melakukan poin-poin yang tadi. Nah, ketika kita sudah berusaha menyelesaikan konflik dengan poin-poin yang tadi tapi tidak bisa selesai, nah itu bukan ranah kita. Yang penting kita sudah berusaha. Seperti itu ya kurang lebih menghadapinya. Memang nggak mudah kalau kita yang bukan jadi pemimpin. Nah, karena di sini tadi rata-rata pertanyaannya adalah untuk pemimpinnya gitu ya. Jadi yang memang tidak bisa kita atur lah gitu ya. Kita tidak punya wewenang itu, tapi minimal kita mengatur mulai dari diri kita sendiri. Kita memimpin dari diri kita sendiri, kurang lebih seperti itu. Lalu ada selanjutnya dari Mas Kevin, ini juga teman-teman kita dari STP Sahid juga. Dari Mas Kevin, Bu, kalau pemimpin tidak menghargai dan mengapresiasi bagaimana memandang dan menyikapi pimpinan tersebut. Nah, lagi-lagi ini tentang pemimpin, teman-teman. Maksudnya bukan kita yang sebagai pemimpinnya ya, tapi menghadapi pemimpinnya kalau di sini kan. Lagi-lagi kurang lebih sama. Vero, nggak apa-apa ya, saya jawab ya, yang langsung saya jawab ya, Vero ya. Tidak apa-apa, Bu, langsung dijawab saja, nanti di akhir akan saya berikan kesimpulannya. Oke. Nah, ini kurang lebih sama lagi teman-teman ya. Ini menghadapi pemimpin kita, orang lain berarti, bukan kita yang ke bawah, tapi ini kita yang ke atas, menyikapinya gimana. Ketika tidak menghargai, mengapresiasi bagaimana gitu ya. Nah, balik lagi juga tadi sama, dia masih pemimpin kita. Kita masih satu tim, kita juga masih saling memerlukan satu sama lain. Ternyata dia tidak bisa menghargai kita, dia tidak bisa mengapresiasi kita. Apakah kita bisa mengatur itu? Apakah kita bisa apakah kita bertanggung jawab akan itu? Nah, di sini balik lagi juga modalnya adalah yang tadi, teman-teman. Minimal kita bisa memimpin diri kita sendiri. Basicnya pertama itu dulu. Karena sikap kita tadi ya, ketika kita bisa memimpin diri kita, minimal kita bisa mengatur diri kita dalam menyikapi pemimpin-pemimpin, sikap-sikap pemimpin yang tadi, teman-teman. Ketika dia tidak menghargai kita, misalnya pemimpin kita itu atau ketua dalam organisasi misalnya nyuruh kita tuh enak banget gitu misalnya. Kamu tolong ini ya, masukin barang ini ke sini, masukin mobil saya, tolong cuciin. Hah, tolong cuciin misalnya kayak gitu kan. Jadi masih enak ada kata tolong ya, tapi misalnya maksa gitu.
kamu cuciin ya gitu. Pokoknya cuciin gitu. Pokoknya nanti jadi ya jam 5 misalnya kayak gitu. Saya belum jawab udah pergi gitu misalnya kayak gitu. Dia tidak menghargai gitu ya. Misalnya udah, tapi kan itu pimpinan kita teman-teman gitu ya. Itu makanya di sini konteksnya beda. Jika memang itu pimpinan kita, dia punya hak memang untuk bersikap seperti itu gitu. Makanya kita tidak bisa memaksakan, tapi balik lagi itu minimal kita sendiri yang memulai dari diri kita. Tapi ketika seperti itu ya kita harus sabar gitu ya. Baik harus sabar menghadapi pemimpin atau ketua yang seperti itu. Jadi dia minta seperti itu ya kita usahakan. Kecuali memang kalian tidak bisa, ya kalian ternyata misalnya saya ada kegiatan sibuk misalnya, bukannya mau beralasan, tapi paling tidak kalian berusaha berbicara baik-baik, emang tidak bisa gitu. Daripada nanti nggak dijawab, kalian hilang pergi kabur gitu misalnya. Ini dasar nih pemimpin apa gitu, atau ketua apa macam ini gitu, terus pergi gitu. Terus pemimpinnya atau ketuanya bingung, lah kan saya udah bilang tadi suruh bersihin mobil, gimana sih gitu kan. Loh, saya belum jawab iya Pak, kayak gitu. Jadi jangan nyalahkan satu pihak juga. Sebagai kita misalnya memang tidak bisa, kita juga ngomong ke pemimpin, saya tidak bisa Pak, mohon maaf gitu. Jadi nggak sepenuhnya salah dia. Jadi kita juga berusaha. Tadi modal itu kita mulai dari diri kita sendiri aja gitu. Jadi ketika terjadi kita tidak dihargai tadi ya, saya kok jadi baca yang lain nih pertanyaannya geser. Nah, ketika tidak dihargai memang mereka, bukan cuma pemimpin, semua orang bisa aja nggak menghargai kita, tapi itu tergantung kita gitu. Ya, apa sih juga gitu, kita ternyata udah berusaha sabar dan membersihkan mobil si pemimpin misalnya. Ternyata tidak diucapkan terima kasih gitu, langsung pergi. Ya balik lagi tidak bisa, Bapak tolong ya, ucapkan terima kasih, kan nggak mungkin gitu ya teman-teman. Atau enggak kalau kalian bisa bicara pede tapi bicara dengan sopan nggak apa-apa. Bapak mohon maaf tadi kan saya sudah ini, itu agak bercanda atau gimana. Intinya sifat kepemimpinan tadi kita tanamkan ke diri kita, tidak bisa memaksakan orang lain seperti itu ya intinya. Itu untuk Mas Kevin, menyikapinya memang itu pemimpin yang baik kita mulai dari diri kita sendiri. Untuk Mas Deva Putra, ini mahasiswa kita teman-teman, siswa kita Mas Deva bertanya, Bu mau nanya bagaimana cara menghadapi konflik dengan teman yang selalu menganggap dirinya itu pemimpin dan tidak pernah menghargai pendapat teman yang lainnya. Oke. Jadi lebih banyak ini tentang orang lain sih ya, teman-teman, tentang orang lain gitu ya. Nah, menghadapi konflik dengan teman yang menganggap dirinya itu pemimpin. Nah, lagi-lagi persepsi kita. Ini kadang kita mungkin belum seperti yang tadi poin-poin kita dia, tapi kita mungkin memulai dari mindset saya mau menjadi atau saya ingin mempunyai si karakter dan skill yang seperti tadi. Nah, kalian pikirkan itu. Saya seperti itu gitu. Jadi, minimal kalian berusaha berpikir dan melaksanakan respon sesuai apa yang tadi. Kalian berpikir kalian pemimpin seperti itu. Maksudnya memimpin diri kalian masing-masing. Lalu menganggapinya seperti apa? Teman yang mungkin satu tim ya, tapi dia suka nyuruh-nyuruh gitu. Kali bukan ketuanya misalnya. Oke. Nah, ini untuk menyampaikan ketidaksukaan kalian dengan komunikasi, teman-teman. Komunikasi ke teman kalian itu, Mas Deva. Temannya itu siapa? Misalnya, kalau memang dia nyuruh-nyuruh ya, mungkin nyuruh-nyuruh ke sana. Tapi kalau kata dia benar, kata-kata dia itu benar, atau mungkin fakta atau positif, ya udah ambil positifnya gitu. Mungkin cara ngomongnya nggak enak, tapi itu kan tergantung diri kita tadi menyikapinya gimana. Gitu ya. Jadi cara ngomong dia mungkin nggak enak, tapi omongannya ya udah ambil positifnya. Mungkin memang dia sifatnya sudah seperti itu atau bagaimana gitu ya. Nah, dia nyuruh-nyuruh gitu. Tapi kalau dia tidak misalnya dia ternyata terlalu keterlaluan, terlalu nyuruh, nah itu bisa disampaikan kalau ya oke, kalau saya tugasnya ini, kamu tugasnya apa, misalnya kayak gitu. Jadi adanya komunikasi teman-teman, komunikasi yang baik gitu ya. Intinya poin-poin yang tadi itu kalian kita tanamkan ke diri kita, maka kita praktekkan. Nah, jadi contohnya salah satunya ya dengan komunikasi yang baik dua arah. Misalnya kamu tolong ya, kamu jangan terlalu
ini ngatur-ngatur, kita harus rembukan dulu misalnya kayak gitu. Mungkin kita kan nggak tahu ya karakternya seperti apa, mungkin dia kaget juga, dia tidak sadar apa yang dia lakukan misalnya teman-teman. Jadi dengan kalian ngomong gitu, itu artinya peduli tadi kan, di poin tadi peduli. Kalau kalian mau ngingetin dia, itu artinya peduli. Masalah dia nggak mau dengerin, balik lagi tuh urusannya dia gitu. Udah konsekuensi gitu ya. Tidak pernah menghargai pendapat temannya. Nah, ini tergantung ya. Lagi-lagi ketika dia ternyata memang ketua kita, dia tidak menghargai, itu udah konsekuensi dia ketua kita, mau gimana gitu. Paling tidak kita sudah berusaha menyampaikan tadi ke dia. Jadi ya tadi, tidak semua hal itu bisa kita atur seperti apa yang kita mau tadi ya. Seperti tadi, peluang aja tidak selalu seperti apa yang kita pikirkan. Jadi itu teman-teman, basicnya intinya kita mulai dari diri kita sendiri dulu gitu. Untuk Mas Deva gitu ya. Baik Ibu, Yang lebih pertanyaannya ada totalnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5 ya Ibu ya, sudah ada 5 pertanyaan. Mungkin ada dari teman-teman yang mau menambahkan, bisa raise hand. Aku pengen yang nanya ini nggak dari kolom komentar aja nih, tapi ada yang nanya secara langsung gitu ya. langsung gitu. Ada mungkin Lumayan loh. Aprilia mungkin atau siapa, Mas Desta mungkin, Nur, Biasanya Mas gimana Desta ada banyak yang pertanyaan ini. Oh ya, Mas Desta ini banyak pertanyaan tadi WA saya sih Bu, begitu ngomongnya. Aku punya banyak Boleh. pertanyaan Vero buat Atau yang dukungan. lain juga boleh ya, Atau yang Kak lain Vero. boleh juga. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah dijawab oleh Bu Via, kesimpulannya adalah yang dari kesimpulannya, sebenarnya kesimpulan saya ambil kesimpulan dari seluruh pertanyaan tadi itu intinya kita harus punya modal tentang leadership di dalam diri kita terlebih dahulu, baru kita bisa apply tersebut ke orang lain. Jadi semuanya itu berawal dari diri kita sendiri dulu ya Bu ya, seperti yang modal-modal tadi yang saya sampaikan, harus kita diri sendiri dulu yang punya sekilas cerita dari saya juga, dan saya juga berusaha untuk menerapkan nilai-nilai leadership di dalam diri saya, terutama yang paling penting tuh ini Bu, integrity, kejujuran. Mau mengakui kesalahan, itu tuh bener-bener kalau kita salah, kita terkadang manusia cenderung untuk nggak mau mengakui kan. Biasanya seperti itu yang akan menimbulkan konflik-konflik ke depannya. Nah, di sini eh, integriti tentang kejujuran dan juga meminta maaf itu sangatlah penting dimiliki. Mungkin juga bisa ditambahkan di poin tentang leadership ini. Jadi sedikit cerita ketika melakukan suatu kesalahan, jujur ketika saat UJT ini saya pernah melakukan kesalahan dan langsung melakukan kesalahannya dengan head manager. Anak training baru berapa minggu ya, langsung dengan head manager. Tapi di sini saya mengambil contoh untuk dengan kondisi hotel yang saat itu sedang crowded, karena beberapa hari ini hotel tempat magang saya Alila Solo itu puji Tuhan full occupancy dari 98 sampai 100% hari ini. Nah, itu saya melakukan kesalahan, saya langsung bilang dengan senior saya karena bagaimanapun tetap akan report ke senior dan saya mengakui, saya jujur. Jadi saya mengapply modal-modal tadi, saya berkomunikasi. Tadi kan juga ada tentang nilai komunikasi ya Bu ya. Saya komunikasikan secara jujur kesalahan saya bla 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 bla, dan ketika saya berkomunikasi dengan jujur seperti yang modal yang tadi sudah modal kepemimpinan yang tadi, nah itu senior saya puji Tuhannya nggak marah dan mau membackup gitu, dan dari head manajernya pun juga mengakui kesalahan dari dia. Jadi sebenarnya di sini kalau seputar kepemimpinan itu kepemimpinan tuh dua arah ya Bu ya, karena harus mau mendengar ya, dan juga tidak menyalahkan satu pihak aja. Dan puji Tuhannya pemimpin saya, senior-senior saya di hotel tersebut punya sifat yang ekosistem. Jadi tidak hanya satu suara saja berarti salah, tidak, tapi juga mendengarkan juga, oh ya saya di sini juga ada sisi salahnya. Jadi di situ yang penting adalah kalau ingin pemimpin kalian mengerti bagaimana keadaan yang kalian alami terlebih dahulu, terapkan nilai-nilai modal-modal kepemimpinan, termasuk yang paling penting, yang utama, dan saya rasa itu nilai yang dipakai di mana itu adalah integriti. Jujur, kalau salah ya salah, kalau benar ya benar, diomongan secara baik-baik, pasti nanti pemimpin yang ada di atas
ini ya bakal ngerti, dan juga baca situasi ya, karena terkadang bener ya Ibu ya, manusia itu mut-mutan gitu loh, kayak oh lagi ada masalah nih mungkin di rumah, atau kelihatan nih datang-datang kok kok nggak kayak biasanya ya gitu. Jadi kita juga harus bisa membaca apa ya, kayak bukan aura sih, gimana ya, Ibu, raut muka gitu. Karena membaca itu juga kan situasi gitu ya. iya, membaca situasi, karena itu juga akan mempengaruhi daripada respon pemimpin kita. Jadi sebelum kita mengklaim pemimpin kita, lebih baik kita mengklaim diri kita sendiri dulu. Gimana sih saya? Atau saya kurangnya apa sih kok pemimpin saya bisa kayak gini sama saya? Coba deh saya koreksi diri saya sendiri dulu, karena segala sesuatu yang berdampak ke kita itu dimulai dari diri kita sendiri. Menurut saya, dari pengalaman saya dan dari poin-poin yang disampaikan Bu Fia tadi dan kesimpulan yang Bu Fia sampaikan tadi, intinya seperti itu, dimulai dari diri sendiri dulu ya Bu ya, seperti itu ya Bu ya. Baik, mungkin ada yang mau bertanya? Atau mungkin ada yang mau... Pertanyaan terakhir, kalau tidak ada boleh Iya, kalau ditutup ada ya, bisa Vero. di-close. Mungkin ada Atau yang mungkin malam ada yang mau duluan. bertanya seputar OJT semester saya atau semester atas, Mas Dista. Mungkin yang mau bertanya seputar OJT juga diperbolehkan, silakan, waktunya masih banyak. Apabila tidak ada, webinarnya akan ditutup ya Bu ya. Begitu. Akan kita close untuk malam hari ini sesi sharing-sharingnya. Ada yang ingin bertanya? Oh iya, Vero, Bagaimana Bu? jangan lupa absensinya ya. Kita ada mau di-share, bisa di-tag Instagramnya. Ada yang mau tanya, boleh. Kalau sih waktunya sudah habis, boleh chat personal ke saya kalau mau ya. Atau kalau mau tanya OJT tadi seperti kata Vero juga boleh untuk pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Dan jangan lupa untuk screenshot dan di-share ke Instagram dan tag SMP Sahid Surakarta, dan boleh juga tag saya gitu. Nanti akan kami repost gitu ya. Terima kasih. Saya serahkan lagi ke Vero. Silakan. Baik Bu, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman atau lagi dari dosen-dosen. Apakah jawaban yang sudah diberikan Bu Fia sudah menjawab tadi? Pertanyaan-pertanyaannya tadi apakah sudah menjawab? Jawabannya sudah terjawab, sudah puas, atau kalau kurang puas bisa bertanya lagi. Ini tidak ada pertanyaan lagi. Ini ya, absensinya mungkin ya. Baik, bisa absensi. Ya, Vero. Bagaimana Ibu? Foto bersama. Sebentar. Sebelum sambil kita share absensi, kita foto bersama juga, teman-teman. Sebentar Untuk ya. foto bersama mungkin bisa dinyalakan semua kameranya, kita akan berfoto bersama. Saya capture dari laptop. Oke. Bisa di-on-kan dulu kameranya, teman-teman. Sabar, Adri. Baik, semuanya bisa di-on-kan dulu kameranya. Kita mau berpose ya. Dengan 1, 2, 3. Iya. Ya, ini ada rombongannya Peniel, Ica, siapa lagi nih? Lagi di satu tempat yang sama, ini nggak ada pertanyaan sama sekali. Halo. Halo. Aduh, long time no see. I am Randy. Hello. Hai. Maafkan tingkah-tingkah adik kelas saya. Adik tingkat.
Sudah semua on cam atau bagaimana? Sudah semua Ibu. Bisa saya capture? Iya, silahkan, Vero. Oke, baik. Siap ya teman-teman. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, ini untuk absensinya sudah di-share. Saya bacakan untuk yang absensinya. Untuk absensinya bagaimana Ibu? Absensinya sudah di-share oleh teman kita. Itu link itu Bu, bukan absensi nama. Iya, pakai link ya teman-teman, nanti Oh, baik. di grup sudah di-share linknya. Nanti di situ ada bukti screenshot. Jadi jangan lupa di screenshot webinar kita. Baik, mungkin terakhir ada pertanyaan lagi atau cukup? Sepertinya cukup, mungkin bisa dilanjut sesi selanjutnya Ibu, webinar yang lain dengan tema yang lain, mungkin public speaking Ibu. Bisa ya Ibu ya? Diusahakan ya Ibu ya? Kalau bisa kita jalankan, kalau tidak bisa di lain kesempatan. Oh iya, dijalankan saja Bu. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah hadir, para dosen-dosen juga yang sudah hadir di kesempatan pada malam hari ini. Sama-sama. Pada webinar dengan judul Good Leadership to be Good Leadership Bring Good Opportunity yang sudah dibawakan oleh speaker kita yang sangat hebat pada malam hari ini, Ibu Via. Terima kasih Bu Via kesempatannya sudah meluangkan waktu untuk menjadi speaker kita pada webinar malam hari ini. Saya Veronica, apabila ada salah kata dan perbuatan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Veronica, moderator pada malam hari ini, pamit undur diri. Untuk teman-teman juga yang sudah selesai absensi, jangan lupa absensinya. Ya webinarnya akan saya tutup ya teman-teman, boleh tepuk tangan. Waduh, tidak ada tepuk tangan ya, tidak ada suaranya. Baik. Oh, ini ada pertanyaan ini. Oh, enggak, tepuk tangan ternyata, bukan pertanyaan. Mbak kira Ica mau bertanya Ica ya? Oh, enggak ya. Oh, baik. Baik, cukup sekian webinar kita pada malam hari ini. Selamat malam, sampai berjumpa di lain kesempatan. See you. God bless you. Selamat malam teman-teman. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Selamat malam, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati ya. Selamat malam, saya tutup. Bye.